Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Viva Aprilia Hartanto dengan NIM 2236021040, kelas 1 Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi teori organisasi, mata kuliah teori organisasi, dosen pengampu Ibu Ainun Nazria, SPD, MSc. Perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Sejarah teori organisasi bermula dari karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang kemudian menjadi tonggak perkembangan awal teori organisasi, karena membangun sebuah framework bagi pengetahuan tentang organisasi, di mana secara rinci perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran. Seperti aliran klasik, aliran sistem, aliran perilaku, dan aliran kontingensi. Yang pertama itu ada aliran klasik. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada proses fungsional dan perkembangan vertikal, yang ketiga itu ada struktur, dan yang terakhir itu ada rentang kendali. Yang kedua ada aliran sistem. Sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada aliran perilaku. Aliran perilaku sendiri memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia atau human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Yang keempat atau yang terakhir ini ada aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lainnya. Ini contoh tabel perkembangan aliran teori organisasi, dimulai dari aliran klasik, dimulai dari tahun 1890 sampai dengan 1930. Dan yang kedua itu ada aliran perilaku, dimulai dari tahun 1930 sampai dengan 1960. Dan yang ketiga itu ada aliran sistem, dimulai dari 1960 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir itu ada aliran kontingensi, dimulai dari tahun 1965 sampai dengan sekarang. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup atau closed system, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Para perintis manajemen dalam usahanya mencari bentuk organisasi yang paling efisien, menemukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman menyusun organisasi yang efisien. Yang pertama itu ada prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Keuntungan pembagian kerja dapat menimbulkan efisiensi kerja yang lebih tinggi karena yang pertama, para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilannya dan keahliannya. Dan yang kedua itu ada dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, para pekerja makin lama makin bertambah ahli. Yang ketiga, para pekerja mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menemukan cara yang lebih baik guna melakukan pekerjaan mereka. Selain keuntungan, pembagian kerja mempunyai kelemahan. Yang pertama, jika pekerjaan dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jemu, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Yang kedua, pembagian pekerjaan yang semakin terperinci sering menurunkan martabat orang karena membuat manusia menjadi mesin atau robot. Cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan. Yang pertama, perluasan pekerjaan. Yang kedua, penggiliran atau rotasi pekerjaan. Yang ketiga itu ada peran serta atau partisipasi. Yang kedua itu ada prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana tetapi tidak mudah dilaksanakan. Walaupun prinsip satu komando lebih sering dilanggar daripada ditaati, tetapi ini tidak berarti bahwa kesatuan komando tidak penting. Yang ketiga itu ada prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Yang keempat itu ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Yang kelima ada prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Fase teori
modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Para ahli fase teori modern menyatakan bahwa semua organisasi merupakan sistem terbuka karena kehidupan organisasi tergantung pada interaksi dengan lingkungannya. 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam semua sistem terbuka. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka seperti halnya dengan badan manusia. Organisasi sama dengan badan manusia, bahan energi, dan gagasan-gagasan. Masuk ke dalam organisasi, diolah di dalamnya dan keluar sebagai produk yang berupa barang ataupun jasa. Yang kedua itu ada sinergi atau falsafah Sapulidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jadi organisasi sebagai keseluruhan mempunyai sifat atau kemampuan yang lebih besar daripada jumlah sifat atau kemampuan dari masing-masing anggotanya. Yang ketiga itu ada keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan itu dapat bersifat statis dan tidak berubah, atau keseimbangan itu dapat dipelihara di tengah-tengah perubahan yang dinamis. Apabila secara mendadak organisasi kehilangan seorang pimpinan utama atau kekurangan modal kerja, organisasi dapat terlempar dari keseimbangan dinamis. Yang keempat atau yang terakhir itu ada ekuifinalitas satu akibat yang sama. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka tidak sederhana. Satu sebab akan menimbulkan satu akibat tertentu. Misalnya, organisasi dapat meningkatkan laba dengan mengurangi pemborosan, menggunakan bahan yang lebih murah, menggunakan metode kerja yang lebih efektif, serta efisien dan sebagainya. Contoh tabel karakteristik organisasi fase teori tradisional dan fase teori modern. Yang pertama, teori tradisional memandang organisasi sebagai sistem tertutup, sedangkan teori modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Yang kedua, teori tradisional memandang tujuan utama dari organisasi adalah efisiensi, sedangkan teori modern memandang tujuan utama organisasi adalah mampu untuk hidup terus dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, teori tradisional menganggap lingkungan di sekitar organisasi dapat diramalkan dengan cukup pasti, sedangkan teori modern menganggap lingkungan di sekitar organisasi sukar diramalkan dan sukar dikendalikan. Yang keempat, teori tradisional menganggap semua variabel sebab musabab dapat diketahui dan dapat dikendalikan. Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan perencanaan dan pengendalian. Sedangkan teori modern menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang dapat diketahui pada waktu tertentu. Seringkali variabel dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diramalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.